Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dalam Enjoy with Cafe and Logic. Jangan lupa minum kopi dulu sebelum kita santai ya dengan berpikir secara logis. Hari ini kita akan membahas mengenai statistika, yaitu ilmu yang membahas yang berkaitan dengan metode pengolahan data yang kita sebut sebagai metode statistik. Ya, kita tahu ya statistika ya itu memiliki dua bagian, yaitu statistik deskriptif membahas mengenai data-data mengenai statistik pendekatan secara deskriptif dan inferensial. Hari ini kita akan membahas mengenai statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial ya? Pada prinsipnya di sini kita akan banyak berdiskusi mengenai bagaimana populasi ya dan berkaitan dengan sampel. Apa itu populasi? Populasi yaitu data yang akan kita olah ya, akan kita olah dengan cara kita mengambil beberapa data yang kita sebut sebagai sampel ya. Nah, dalam sampel ini, dalam populasi dan sampel pada prinsipnya memiliki dua hal yang sama, yaitu di populasi disebut sebagai parameter. Yaitu parameter adalah karakteristik dari sebuah populasi yang isinya antara lain yang parameter tersebut dilambangkan dengan theta ya. Isinya adalah rata-rata dari populasi dengan lambang mu dan juga standar deviasi dari populasi disebut sebagai dilambangkan sebagai sigma, dan juga proporsi dari populasi dilambangkan dengan P besar atau juga sering dituliskan dengan Pi. Lalu beberapa data dari populasi ini yang mewakili kita ambil yang disebut sampel. Sampel pun memiliki apa yang disebut sebagai karakteristik dari sampel, yaitu statistik. Nah, jadi kata statistik adalah dari sini ya. Ini saya tuliskan aja statistik ya. Statistik itu dilambangkan dengan theta duga. Untuk rata-rata dilambangkan dengan lambang X bar. Lalu untuk standar deviasi dari sampel lambangnya S, dan proporsi dari sampel lambangnya P kecil. Nah, dari dua bidang inferensial ini kita telah dan akan membahas ya, kita telah membahas estimasi ya, yaitu ada dua titik dan interval. Lalu di sini ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis pun dibagi dua, yaitu untuk satu populasi dan untuk dua populasi. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai uji hipotesis satu populasi. Tetapi sebelum kita maju dulu, kita coba melihat peta pikiran dari apa itu uji hipotesis satu populasi. Di sini A ya, lanjutnya di sini. Uji satu populasi itu ada dua jenis, yaitu satu arah dan dua arah. Untuk satu arah yang perlu diperhatikan adalah ada satu arah sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kiri, secara prinsip kita menggambarkan dulu. Langkah pertama kita gambarkan ya dengan menggunakan diagram histogram distribusi Z ya. Lalu hipotesisnya yang kita uji sebenarnya adalah theta dari populasi ya lebih besar sama dengan theta populasi dugaan ya. Jadi sebuah pernyataan menyatakan bahwasanya theta atau parameter, salah satu parameter ya, parameter populasi tadi kita sudah jelaskan, bisa mu yang dihipotesiskan yang akan kita duga, atau sigma atau standar deviasi dari populasi, atau juga proporsi ya. Nah, di sini untuk melambangkan semua parameter tersebut menggunakan lambang theta. Di sini ada pernyataan bahwasanya theta lebih besar sama dengan
theta duga. Nah, lalu di sini ada H1 yaitu hipotesis alternatif atau biasa juga disebut sebagai hipotesis kerja, di mana theta akan dibuktikan bahwasanya theta lebih kecil daripada theta duga. Nah, caranya adalah supaya kita enak berlogika, kita perlu menggambarkan dalam bentuk distribusi normal. Yang kita gambarkan seperti biasa. Lalu di sini tengahnya ada sumbu, ada rata-ratanya atau mu dari populasi. Kita gambarkan di sini sebelah kiri adalah kita di sini bisa menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang dengan menggunakan sumbu atau aksis sumbu X ini. Yaitu kita perhatikan dulu gambarnya di sini ada minus Z alpha ya. Yaitu ini adalah besaran tingkat taraf signifikansi yang digunakan sejumlah alfa. Lalu di sini adalah yang kecil ini Z hitung ya. Sudut pandang pertama, kita bisa juga membandingkan antara melihat ya posisi hasil nanti dari Z hitung. Jika Z hitung ini ternyata masih di dalam area ya, di bawah lebih kecil daripada minus Z alpha, maka otomatis dia masuk kepada hipotesis 1 atau tolak atau gagal untuk menerima hipotesis 0. Nih ya, kita tuliskan ya, ini terlupa, ini wilayah H1, sedangkan di sini adalah wilayah H0. Sehingga kalau kita dapat nilai ya minus Z hitung lebih kecil daripada min Z alpha, ini sudut pandang yang pertama ya, maka tolak H0. Atau juga secara logika kita juga bisa menggunakan pendekatan luas area di bawah kurva normal. Seperti kita tahu bahwasanya luas area total di bawah kurva normal ini adalah 100%. Nah, oleh karena itu, minus Z hitung ini kalau kita arsir ya, sebenarnya adalah nilai dari p-value, yaitu sebuah nilai di mana Z lebih kecil daripada Z hitung. Ya, di sini perhatikan. Jadi di sini pendekatan yang kedua p-value adalah pendekatan dengan pendekatan luas area. Jadi dia melihat luas areanya. Apakah luas areanya lebih kecil daripada luas area Z alpha atau alpha. Nah, ini luas area dari sini, luas area di bawah min Z alpha kan sebenarnya adalah alpha itu sendiri. Katakanlah misalnya kita meletakkan alfanya 10% ya. Nah, di sini misalnya didapat Z hitungnya, karena ini sumbu ini dari minta hingga ke 0 berarti ini lebih kecil ya. Misalnya di sini minus Z alfanya sejumlah, kalau ini total ya, total berarti misalnya ininya 10% ya, misalnya p-value yang didapatkan 10%, maka otomatis tolak H0 ya. Jadi kedua sudut pandang ini pada prinsipnya adalah sama ya, bekerja untuk membuktikan bahwasanya tidak benar H0 itu. Oke. Terus yang kedua adalah sisi kanan. Uji satu populasi untuk sisi kanan. Hampir sama, hanya letaknya sebelah kanan. Ya, di mana hipotesis nolnya adalah parameter dari populasi ya atau theta lebih kecil sama dengan parameter dari populasi duga ya. Ada sebuah pernyataan bahwasanya parameter populasi itu lebih kecil atau sama dengan parameter populasi dugaan. Nah, oleh karena itu di sini kita akan mencoba untuk membuktikan ya, bahwasanya parameter populasi itu lebih besar daripada parameter populasi dugaannya. Sama dengan yang tadi,
secara prinsip kita bisa menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama, ketika Z hitung itu terletak di area H1, area penolakan H0, ini saya tuliskan dulu. Di sini adalah area penolakan ini H1 atau hipotesis kerja. Kalau Z hitung berada di area H1, maka otomatis tolak H0 ya. Tetapi sebaliknya, ketika Z hitung berada lebih kecil daripada Z alfa ya, misalnya di sini ya. Misalnya di sini ya, tentu dia akan terima. Sudut pandang kedua bisa menggunakan pendekatan luas area ya. Luas area di sini ketika p-value-nya ini lebih besar ya daripada alfa ya. Maaf, ini p-value-nya tentu lebih kecil ya. P-value-nya lebih kecil daripada alfa, maka otomatis ya ditolak ya. Di sini mungkin ada kesalahan ya. Sebaiknya ini lebih kecil karena ini yang dihitung adalah luas area dari peluang ya, peluang dari hitung ya dengan menggunakan Z hitung. Nah, yang kedua, uji satu populasi adalah dengan menggunakan dua arah. Dua arah ini adalah sisi kiri dan sisi kanan, di mana untuk taraf signifikansi alfa, ya saya tuliskan sebentar. Taraf signifikansi alfa, ini alfa adalah taraf signifikansi itu dibagi dua karena kita ingin melihat dari dua sisi ya, taraf signifikansi. Nah, dari sini terlihat bahwasanya kedua sisi, misalnya di sini kita gambarkan distribusi normal, lalu di sini ada minus Z alfa per 2. Ini adalah dari persoalan. Dengan misalnya kita ingin membuktikan dengan hipotesis awalnya bahwasanya parameter dari populasi sama dengan parameter populasi dugaan ya. Nah, kita akan buktikan hipotesis kerjanya. Parameter itu tidak sama, parameter populasi tidak sama dengan parameter populasi dugaannya. Ya, bisa parameter populasi lebih besar daripada parameter dugaan atau parameter lebih kecil daripada parameter dugaan. Seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, sama dengan yang satu arah, sisi kiri, sisi kanan, ini juga bisa menggunakan dua sudut pandang. Kalau kita tarik ini ya, di yang merah ini ya, p-value ya, untuk yang sisi kanan itu adalah Z lebih besar daripada Z alfa per 2 ya. Z ini ya, posisi Z nih, peluang Z lebih besar daripada Z alfa per 2, artinya memastikan bahwasannya ya, peluang p-value itu Z lebih besar daripada Z hitung. Maaf, saya salah bicara, ulangi. Jadi berada di area sini ya, dikali 2. Terus untuk yang sebelah kiri sama, p-value peluang Z lebih kecil daripada minus Z hitung dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Karena itu adalah dua sisi. Dengan dikali 2 maka rumusnya bisa dibuat menjadi p-value lebih kecil daripada alfa. Oke, sudut pandang kedua adalah dengan melihat aksis ya, ini aksis atau garis sumbu atau sumbu X ya. Dilihat dari misalnya sisi kanan Z hitung lebih besar daripada Z alfa per 2, tolak H0, atau juga bisa minus Z hitung lebih kecil daripada minus Z alfa per 2, tolak H0.
Atau bisa juga kita tuliskan secara matematik harga mutlak dari Z hitung, ya, artinya ini minus jadi positif, lebih kecil daripada Z alfa per 2. Ini salah satu ini. Oke, itu yang pertama. Mungkin ini bisa menjadi peta pikiran untuk kita berpikir ya, untuk baik kita ada pandangan ya. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat contoh soal ya, tapi sebelumnya kita akan juga bahas mengenai bagaimana sih melihat sebuah persoalan ya, karena sebelum masuk ke soal kita juga perlu membuat semacam garis besar dari persoalan itu ya. Jadi dari yang di atas tadi, yang kita mau lakukan hari ini adalah uji hipotesis ya. Dalam uji hipotesis ya, ada kondisi di mana sigma dari populasi itu diketahui ya. Kalau sigma diketahui, kita menggunakan rumus statistik uji Z ya. Ingat ini termasuk besar, begitu sigma atau tau diketahui ya, atau deviasi standar diketahui ya, maka ini termasuk sampel besar dengan menggunakan statistik uji Z. Rumusnya adalah X rata-rata, bisa juga dituliskan Y rata-rata, atau rata-rata dari sampel dikurangin rata-rata dari populasi dibagi standar deviasi dari populasi ya, dibagi akar dari jumlah sampel. Mungkin di pertemuan sebelumnya tadi di slide sebelumnya saya sering mengucapkan ini dengan sigma ya. Atau juga biasa disebut tau, atau mungkin supaya lebih enak ini disebut sebagai standar deviasi dari populasi. Nah, kondisi kedua ada juga kondisi di mana standar deviasi sampel atau tau, atau sering juga disebut sigma, itu tidak diketahui ya. Tidak diketahui. Bagaimana kalau begini? Kita lihat dulu. Kalau dia termasuk sampel kecil ya. Sampel besar dulu ya. Apa yang disebut sampel besar? Itu adalah mulai N besar sama dengan 30 ya. Itu disebut sampel besar. Maka statistik ujinya ya. Uji itu bisa menggunakan T itu dengan rumus X bar atau rata-rata dari sampel dikurangi mu 0 atau rata-rata dugaan populasi ya, dibagi S atau standar deviasi sampel dibagi N atau jumlah sampel. Yang kedua bisa juga dengan statistik uji Z. Rumusnya adalah X bar minus mu ya, rata-rata sampel dikurangi rata-rata dugaan
sampel ini tadi rata-rata dugaan sampel ya, mu 0 ya, bukan mu ya. Itu dibagi standar deviasi sampel dibagi akar dari data ya. Kondisi kedua adalah ketika sampel kecil ya. Kalau sampel kecil itu ketika N kecil 30 ya. Untuk kondisi seperti ini rumusnya hanya menggunakan rumus T ya, sama dengan X rata-rata minus mu 0 dibagi S ya, standar deviasi. Jadi X rata-rata adalah rata-rata sampel dikurangi rata-rata dugaan populasi dibagi standar deviasi sampel dibagi N atau jumlah dari data. Nah, dengan cara ini semoga kita bisa lebih mudah untuk memahami persoalan ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memahami sebuah persoalan. Di sini kondisinya adalah sampel besar N lebih besar sama dengan 30 dan standar deviasi diketahui ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan yang sebelah ini ya. Yang sini ya. Besar ya, sampel besar ya. Sampel besar standar deviasi diketahui. Ya, ini tidak diketahui. Ini diketahui, berarti otomatis begitu diketahui ini adalah termasuk besar. Berarti kita akan menggunakan statistik uji Z X rata-rata sampel dikurangi rata-rata dugaan dibagi tau atau standar deviasi dari populasi dibagi akar dari sampel. Kita coba ya, nanti kita sama-sama koreksi, kalaupun salah rumus di atas bisa kita ubah. Yang pertama-tama ya di sini ya kita perhatikan contoh dua arah. Nah, di sini kalau digambar berarti kita menggunakan dua arah ya. Nah, jadi pembuktian dengan cara melihat dari sisi kiri dan sisi kanan sekaligus ya. Ini dua arah ya. Berdasarkan laporan pimpinan Polda A, produktivitas penyelesaian perkara per petugas penyidik per tahun di Polda A terdistribusi secara normal dengan rata-rata mu ya 100. Jadi sini mu-nya sudah tahu. Dan standar deviasinya 6. Ada pernyataan seperti itu, berarti ini adalah H0. Nah, hipotesis awalnya. Nah, hipotesis kerjanya H1, kita ingin membantah, ingin membuktikan bahwasanya pernyataan di atas tidak benar. Seorang pengamat kepolisian tidak yakin dengan pernyataan tersebut. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan pimpinan Polda A, pengamat tersebut mengambil sampel secara random dengan jumlah sampel sebanyak 36 petugas. Ini adalah N-nya ya, dan diperoleh rata-rata sampel Y bar atau X bar 101,5 dengan alfa atau taraf signifikansi 5%. Ujilah pernyataan tersebut ya. Kita perhatikan jadi dari persoalan di atas kita bisa melihat bahwasanya ini sudah dapat ya, ini dua arah ya. Ini dua arah ujinya tadi sesuai dengan formulasi di atas. Ini dua arah ya, jadi nanti kita akan gambarkan dua arah ya, dua arah ya. Kita langsung ini abaikan saja angka-angka di bawah ini dan di samping, ini hanya untuk template saja. Berarti kita akan ada uji dua arah, ini 1 2. Nah begini ya, dimana di sini adalah alfa per 2 ya. Saya asumsikan titik tengahnya di sini ya. Mungkin gambarnya nggak bagus ya, tetapi anggap aja ini sebagai acuan ya. Di sini juga minus alfa per 2. Ini Z ya.
alfa per 2 ini adalah minus Z alfa per 2. Nah, ya. Dimana tadi di persoalan di atas alfanya berapa tadi? Alfanya adalah 5%. Otomatis alfa per 2-nya sama dengan 0,025. Nah, kita coba melihat dulu Z alfa per 2 itu berapa? Ya, atau Z 0,025 itu berapa? Kita bisa lihat di tabel ya. Di tabel di sini didapat 0,025 itu di sini di tabel didapat 1,96 nih ya. Nih, didapat ini angkanya nih ya. 0,025 ya. Perhatikan ini adalah tabel Z full ya, dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Jadi hati-hati ya, 100% harus dikurangi ini ya kalau kita dapat. Nah, dalam konteks ini kita ingin mencari nilai 0,025 itu ternyata pada posisi ya 1,96 ya. Di sini 1,96 minus 196 ya, min 1 ini untuk alfa per 2 untuk 0,025 itu pada aksis minus 1,96 gitu ya. Kita gambarkan di atas ya. Berarti ini di sumbu aksisnya ini nilainya 1,96 negatif. Nah, karena ini simetris, maka di sini pun 1,96 ya, itu Z tabel. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan statistik hitung ya, yaitu di sini ya. Kita akan coba dengan menggunakan minus Z hitung, atau kalau di slide ini Z observasi ya. Kita akan buktikan, kita lihat nilainya ya dengan rumus ya. Rata-rata ya, kita tahu tadi rata-ratanya berapa di sini ya. Rata-ratanya adalah berdasarkan sampel ini, rata-ratanya adalah 101,5 ya, dikurangin 100 ya, mu-nya 100. Jadi kalau digambarkan di sini 100 ya, mu-nya 100. Kalau digambarkan awalnya ini, kalau saya gambarkan ini mu awalnya 100 ya. Nah, lalu kita transformasikan menjadi seperti ini ya. Oke, menjadi Z observernya 1,5 ya. Di sisi kiri berarti min 1,5 di sini. Sebelah kanan ini positif 1,5 ya. Ini sebenarnya yang tadi kita bahas sebagai p-value ya. P-value ya. P-value itu adalah peluang dari ya Z ya. Tadi apa rumusnya? Kita boleh buka ya. Ini buka nih rumusnya. P-value itu peluang dari Z ya berada lebih kecil ya. Nih, lebih kecil dari minus Z. Di sini saya di lambangnya observasi ya, karena soalnya menggunakan kata-kata observasi atau Z hitung. Nah, ya. Di sini. Berarti tinggal kita hitung ya, berapa minus Z hitungnya. Nah, di sini didapat, atau dengan pendekatan yang kedua ya. Pendekatan kedua itu dengan menggunakan pendekatan aksis ya.
Jadi H1 ini minus Z ya, di sini lihat. Di sini min Z observasi ya, lebih kecil daripada min Z alfa per 2. Kedua hal ini sama ya. Keputusannya jika terbukti adalah tolak ya. Nah, di sini terlihat hasilnya adalah 1,5 ya, di sini. Ini hasilnya 1,5 ya, lebih kecil daripada 1,96 ya. Maaf, sebelah sini ya. 1,5 ya. Itu lebih kecil daripada, maaf, ini berarti di luar ya. Maaf, ada kesalahan. Ini 1,96 ya, 1,5 ya, berarti ini tidak terbukti. Tidak terbukti berarti karena ini posisinya ada di luar sini, maka keputusannya adalah tetap terima H0. Jadi pernyataan itu benar ya. Karena ini saya koreksi ya, saya koreksi bukan satu. Posisinya perlu kita hapus ya. Ini hapus. Z-nya ya. Di sini 1,96 di sini 1,5 ya. Ini adalah Z alfa per 2. Z alfa per 2. Ini adalah Z hitung. Kita hapus ya, ini Z hitung. Ternyata Z hitung ada di luar daerah H1 ya. Ini H1 nih, ini H1 ya. Ini Z hitungnya di sini nih ya, minus ini kalau sebelah kiri minus Z hitung min Z alfa per 2. Jadi keputusannya adalah ya, ini didapat 1,5 ini ternyata ada di luar ya posisinya ya, di sini. Maka ya, kesimpulannya adalah terima H0 ya. Karena di sini dia 1,5 nih ya. Nih. Jadi dia berada di luar daerah penolakan. Ini daerah penolakan. Ini juga sama, ini daerah penolakan. Sedangkan hasil perhitungannya adalah minus 1,5. Jadi keputusannya terima H0. Ya. Demikian teman-teman ya. Kita coba untuk membahas sedikit ya bagaimana melakukan uji hipotesis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam logika. Terima kasih.